Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online sore hari ini yang bertemakan sampah bisa jadi pupuk. Bisa? Nah, saya pengen tahu dulu nih, peserta yang ikut kali ini dari mana aja ya? Boleh komen di kolom chat ya. Ibu kota, oke. Dari Jakarta. Oke. Sebelum dimulai seminar sore ini, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Nah, narasumber kita ini yang namanya Nur Robingah. Beliau adalah seorang guru yang hobinya traveling, hiking, dan bercocok tanam. Nah, hobi yang bercocok tanam ini akhirnya pengen di-share-share nih kepada kita ilmu yang telah dimilikinya. Nah, oke Kak, oke Mbak, silahkan waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Gea atas waktunya. Kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Nurobinya. Semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Nurobinya. Saya adalah seorang guru yang mempunyai hobi bercocok tanam, berpetualang gitu. Lebih suka sih berpetualang ke alam ya. Sebetulnya ini disclaimer dulu ya sebelum materi kita mulai. Di sini itu saya hanya ingin berbagi aja, sharing aja tentang pengalaman berkebun saya. Kebetulan saya bukan dari jurusan teknik lingkungan ataupun dari jurusan biologi. Kebetulan saya dari jurusan teknik informatika ya. Mungkin di sini nggak formal-formal banget ya. Nanti kita bisa saling bertanya. Nanti saya akan ada beberapa mengajukan pertanyaan. Nanti teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom chat. Oke, apakah bisa saya mulai ya? Nah, menurut teman-teman, kira-kira apakah teman-teman di rumah mempunyai banyak sampah? Dan bagaimana memanfaatkan sampah di rumah teman-teman? Oke, silakan teman-teman boleh jawab di kolom chat ya. Oke, belum ada yang respon ya. Ini teman-teman, ini saya sendiri atau ada orang lain ya? Boleh dong di open mic aja nggak apa-apa, kalau nggak open cam aja nggak apa-apa sih. Biar saya nggak berasa sendirian gitu. Oke, ada Kak Koni. Sampah kulit buah, oke, bisa. Nah, sebelumnya apakah ada lagi selain sampah kulit buah? Nah, menurut teman-teman, sampah kulit buah, sampah sayuran, ataupun sampah yang ada di rumah kalian bisa dimanfaatkan tidak? Atau hanya begitu saja langsung dibuang? Bisa. Bisa dikasih contoh pemanfaatan sampah yang seperti apa yang menurut teman-teman bisa dimanfaatkan ulang, atau yang menurut teman-teman mudah, atau dijadikan produk, atau kita olah sebagai apa? Oke, ini nggak ada yang jawab ya. Oke, saya lanjutkan ya materinya. Di sini saya akan apa ya?
akan memberikan sebuah sharing. Menurut teman-teman, sampah itu barang yang perlu kita hindari, maksudnya perlu kita buang atau kita olah lagi. Oke, bisa keduanya ya, kata Mbak Raisni. Oke. Nah, terima kasih teman-teman atas jawabannya ya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, di Indonesia itu pada tahun 2022, sampah kita itu menghasilkan sampah paling banyak, yaitu sekitar 67,8 juta ton per tahun. Sedangkan sampah itu kan tidak hanya sampah yang dari rumah tangga aja ya, banyak sampah dari industri dan lain sebagainya. Tapi ternyata penyumbang sampah yang paling banyak itu adalah dari sampah rumah tangga. Nah, dari sampah rumah tangga ini sebetulnya tidak hanya sampah yang kayak sayur, buah-buahan, tapi ternyata ada sampah organik dan organik. Mungkin di sini teman-teman udah sering dengar kali ya kata organik dan anorganik itu apa. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ulang ya, organik dan organik. Cuma sekilas, kalau organik itu tuh sampah yang bisa kita daur ulang kembali dan pendaur ulangnya itu mudah gitu. Sedangkan sampah anorganik itu tuh sampah yang susah terurai dan daur ulangnya juga di sini itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Oke. Saya udah bisa share screen belum ya? Oke, saya izin share screen dulu ya. Nah, share screen-nya ini sih. Bentar. Bentar, Mbak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang apa itu sampah, terus metode pengkomposannya itu seperti apa, dan metode pembuatan komposnya seperti apa, dan manfaat dari kompos organik itu apa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan sampah, lebih terfokusnya sih pengolahan sampah organik ya, tapi dengan cara sederhana, yaitu kita bisa mengolah sampah organik ini menjadi kompos, atau yang kita kenal sama masyarakat itu adalah sebagai pupuk organik gitu. Nah, sebetulnya pembuatan kompos atau pembuatan pupuk organik ini tuh kita bisa menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode perkomikompos. Perkomikompos ini tuh yang seperti apa? Metode perkomikompos ini merupakan pengomposan alami atau secara aerobik dengan memanfaatkan cacing tanah. Jadi cacing tanah itu kita biarkan secara alami untuk mengkomposer atau untuk mendekomposer sampah-sampah organik kita. Dan metode yang kedua itu adalah metode Indrohip. Indrohip ini itu sebetulnya ada dua macam, yaitu yang pertama Indrohip metode dan Indrohip pit metode. Indrohip metode ini adalah kita menguraikan sampah di atas permukaan tanah, yaitu dengan cara menutupi sampah itu tuh dengan jerami, dengan serbuk gergaji, ataupun dengan serpihan batang pohon jagung yang kita cincang-cincang secara halus. Sedangkan Indrohip metode ini adalah metode di mana sampah ini itu dipendam atau dikubur pada kedalaman 1 meter. Gitu. Nah, untuk metode ketiga yaitu ada metode Takakura. Metode Takakura ini metode yang berasal dari Jepang, atau orang Indonesia itu sering mengenalnya dengan keranjang Takakura gitu. Lebih gampangnya. Pada metode Takakura ini itu sebetulnya metode yang paling gampang dan paling mudah dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun industri menengah ke bawah gitu. Kenapa?
Karena metode Takakura ini sangat membutuhkan sampah organik yang lumayan cukup banyak, kemudian barang ataupun bahan dalam pembuatan kompos ini juga kita mudah mendapatkannya. Selain itu juga hemat biaya. Hemat biaya di sini itu artinya itu hemat biaya untuk membeli bahan dan peralatannya seperti itu. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan kompos dengan Takakura ya, karena metode ini itu adalah metode yang paling aman digunakan oleh pemula untuk pembuat kompos ataupun pembuat pupuk. Dalam pembuatan kompos dengan metode Takakura ini kita cuma membutuhkan hanya empat bahan. Yang pertama itu komposer. Komposer atau wadah untuk menampung sampah organik ini tuh kita bisa manfaatkan dari sampah anorganik, yaitu bisa berupa kayak ember cat bekas, ataupun kita punya kayak drim besar gitu, ataupun keranjang yang ada lubangnya yang sudah tidak terpakai, kita bisa manfaatkan di sini untuk sebagai komposter gitu. Nah, yang kedua pastinya itu sampah organiknya ya. Kalau nggak ada sampah organik, kita nggak jadi bikin kompos organik ya. Dan yang ketiga adalah sekam. Sekam di sini mungkin bagi teman-teman yang suka bertanam, mungkin nggak akan asing ya dengan istilah sekam merang gitu. Yang keempat adalah kardus bekas. Kardus bekas di sini tuh bebas ya ukurannya, mau seberapa, mau kecil, mau besar itu tuh nggak masalah. Yang penting itu tuh adalah kardus bekas. Dan kain. Kain ini antara relatif, maksudnya kain ini tuh diperlukan kalau ada, boleh digunakan, kalau tidak ada, ya tidak apa-apa gitu. Untuk proses pembuatan kompos menggunakan Takakura ini sangat mudah ya tahapnya gitu. Yang pertama itu kita cukup menyiapkan komposternya atau wadahnya, kemudian itu kita kasih lubang di setiap sisi komposter ini gitu. Kalau kita lebih gampangnya sih menggunakan keranjang yang udah bolong-bolong gitu, tapi karena kita ingin memanfaatkan sampah anorganik yang ada di rumah kita bisa menggunakan ember cat bekas, kemudian kita pakai solder gitu, kita lubangi. Kalau nggak ada solder, mungkin pakai benda tajam yang lainnya. Yang penting di sekeliling komposter ini tuh berlubang gitu. Kemudian kita membuat bantalan dari sekam merang. Jadi fungsinya sekam merang dan kardus di sini itu adalah untuk menyerap air atau menyerap cairan dari pembusukan sampah-sampah organik gitu, agar cairannya itu tidak keluar kemana-mana dan tidak menimbulkan bau. Nah, bantalan ini kemudian kita taruh di bawah ini komposternya gitu. Nah, kenapa kita bikin bantalannya dari apa? Kita bisa menggunakan bantalan sekam ini tuh dari kain bekas. Kain bekas dibungkus seperti bantal seperti itu, kita buat seperti bantal, kemudian sekam merangnya kita masukkan. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa langsung sekam merang. Biasanya kan sekam merang itu dibungkusnya pakai plastik berbentuk kotak gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung lubangi sekam merangnya itu tuh kita lubangi, terus kita taruh buat dasar yang paling bawah. Udah setelah itu kita siapkan media tanah. Sebetulnya itu tanah di sini itu opsional, bisa menggunakan tanah ataupun bisa menggunakan sisa sekam merang dari yang kita buat bantalan tadi gitu. Kemudian kita campurkan nih sayuran, terus kayak kulit buah, sisa-sisa makanan yang kita makan gak habis gitu tuh kita campurkan jadi satu dengan sekam merang ataupun dengan tanah yang masih segar ataupun tanah yang bekas tanam tanaman apapun gitu ya, bisa kita manfaatkan ulang lagi, kita campur, kemudian kita masukkan ke dalam komposternya atau ke dalam tempat yang keranjang tadi yang udah kita kasih bantalan sekam merang. Kemudian setelah itu tuh kita jangan isi langsung full, tetapi kita isi setengahnya atau seperempat dari komposter itu. Nah, setelah itu kita kan tadi punya kardus ya. Kardus ini adalah selain untuk melapisi setiap sisinya, kita juga setelah kita masukkan sekam merang sama sampah organik itu, kita atasnya taruh kardus gitu. Jadi fungsi kardus di atas sampah organik ini itu adalah ketika nanti sampah ini menguap ataupun ada cairan dari atas sampah ini itu akan diserap oleh kardus gitu.
Dan di bawahnya itu bantalan sekam merang ini juga sama fungsinya untuk menyerap air-air dari sampah organik ini. Gitu. Kemudian setelah itu kita tutup keran ini selama 1 minggu minimal banget ya. Kalau pengen menghasilkan kompos yang baik, kita bisa panennya itu 1-3 bulan gitu. Tapi kalau kita ingin menggunakan cepat, sebetulnya udah bisa digunakan dalam waktu 1 minggu gitu. Nanti hasil dari pengkomposan atau pembuatan komposan dari Takakura ini, tanahnya itu akan berwarna kehitaman seperti ini gitu. Kehitaman terus dan tidak menimbulkan bau apabila kan kalau pembusukan sayurnya itu kan pasti maaf ya ada belatung-belatung gitu. Nah, fungsi dari kardus dan kain tadi itu tuh adalah untuk menghindari belatung ataupun hewan kecil apapun itu keluar dari keranjang ini. Nanti jadinya komposnya ini akan lebih bersih sih. Tuh. Terus manfaat dari pengkomposan organik ini itu apa? Sebetulnya manfaat dari kompos organik itu tuh sangat banyak ya, tapi saya mengambil beberapa. Yang pertama itu adalah memberikan nutrisi pada tanaman. Karena tanaman itu seperti makhluk hidup lainnya ya, seperti manusia juga, butuh nutrisi, butuh makanan juga gitu. Karena apabila kita kan memanfaatkan dari sisa-sisa tumbuhan gitu, sisa-sisa makhluk hidup yang lainnya, pasti akan lebih banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman juga. Di sini itu sebetulnya itu tanah membutuhkan ada unsur hara, ada unsur hara, terus kelembapan juga. Nah, dari kompos yang kita buat ini itu akan memberikan sedikit nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, kompos organik ini juga akan meningkatkan kapasitas tukar kartio. Kapasitas tukar kartio ini adalah di mana kelembaban tanah itu tuh terjaga gitu. Terus juga mampu meningkatkan pH tanah pada tanah yang asam gitu. Ketika tanah pasti punya masa suburnya ya. Mungkin kalau yang dari jurusan pertanian tahu ya gitu. Jadi tanah itu punya masa suburnya. Ketika kita nggak reboisasi, nggak menambah unsur-unsur agar tanah itu subur, pasti akan hilang lama-lama. Nah, dengan kompos organik ini, kita harapkan itu agar kesuburan tanah itu kembali lagi. Tuh. Terus selain itu juga akan meningkatkan ketersediaan unsur-unsur mikro. Unsur-unsur mikro ini, unsur-unsur mikro di sini itu maksudnya kayak ada zinc, ada kalium, ada fosfor, itu tuh yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bertumbuh dan membuat hijau daunnya gitu, lebih memudahkan proses fotosintesis sih. Tuh. Terus kompos organik ini tuh juga bisa digunakan di semua jenis tanaman karena kompos organik ini tuh kan berasal dari tumbuhan gitu, bukan dari zat kimia. Jadi semua tanaman, semua tumbuhan entah itu tanaman sayuran ataupun tanaman hias itu kita bisa diberi kompos organik ini karena lebih aman sih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan kompos organik ini. Oke, apabila ada pertanyaan silakan. Nah, coba teman-teman yang tiba selanjutnya acara sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di unmute atau boleh komentar di kolom chatnya ya. Mau tanya dong. Boleh, silakan. Halo, saya mau tanya. Boleh, silakan, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ira. Assalamualaikum Mbak Nur. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya mau tanya itu kalau bikin sampah organik seperti itu, apakah nanti akan bisa berpotensi menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya? Terutama kalau
dia bercampur dengan protein hewani. Misal gini nih, saya kan naruh sampah organik ke keranjang itu atau ke bag itu ya, terus nanti ternyata secara nggak sengaja terus kebawa tulang ayam gitu, atau kerabang telur gitu. Apakah nanti itu bisa menimbulkan bau-bau yang tidak sedap gitu, seperti sampah busuk atau gimana? Karena itu menimbulkan kekhawatiran. Saya sendiri belum mengkompos nih, Mbak, sampai sekarang gitu. Baru tahu sampahnya ke bank sampah organik aja. Cuman memang saya udah punya niatan nih mau bikin kompos. Terima kasih atas penjelasannya. Oh ya, satu lagi. Terus sama airnya itu ya. Airnya itu bau juga nggak ya air yang dihasilkan oleh hasil pengomposan itu? Terus kalau misalnya dia kan berair tuh, berarti kita tidak bisa meletakkan dia di atas lantai atau di atas permukaan yang yang tidak berhubungan langsung dengan tanah ya. Jadi harusnya di atas tanah langsung gitu. Apa gimana nih? Gitu Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Mau langsung dijawab atau gimana, Kak Gia? Langsung dijawab aja. Oke. Oke, Mbak Ira, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menarik pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ini sharing aja ya Mbak Ira, sharing aja gitu. Tadi pertanyaannya Mbak Ira, apakah tidak menimbulkan bau ketika sampah organik yang dari sayuran kemasukan tulang ayam ataupun protein nabati? Nah, keunggulan dari metode Takakura ini adalah menyempurnakan dari metode-metode yang sebelumnya. Karena metode yang sebelumnya itu pasti kekurangannya itu cairannya kemana-mana. Terus menimbulkan bau sampah yang tidak sedap. Dari metode Takakura ini adalah menyempurnakan dari metode sebelumnya, yaitu untuk mengurangi cairan dan mengurangi bau yang tidak sedap dari sampah. Gimana cara mengurangi airnya? Tadi pas kita membuat kompos itu kan di bawahnya kita kasih bantalan sekamerang nih, dan kain kan, dibikin bantalan. Nah, fungsi dari bantalan sekamerang ini adalah untuk menyerap air dari sampah organik ini. Dan kita tadi itu pas pertama kali itu adalah membuat komposter, dilubangin, terus setiap sisinya itu kita udah menyiapkan kardus bekas. Nah, fungsi kardus bekas ini juga sama, adalah untuk menyerap cairan dari sampah organik ini ketika mereka mulai membusuk seperti itu. Dan untuk menutup atau untuk mencegah baunya keluar dari keranjang Takakura ini, atasnya itu kita kasih kardus bekas lagi dan baru ditutup pakai kain, kemudian tutup lagi pakai tutup keranjang itu, gitu. Ditutup dengan rapat. Untuk peletakannya takut cairannya merembes itu tuh kita bisa ditaruh di tempat yang teduh tetapi tidak di dalam ruangan. Karena dalam pengkomposan ini tuh kita juga membutuhkan udara ya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab Mbak Ira. Apakah sudah sudah kejawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Mbak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mbak Ira. Untuk teman-teman yang lain boleh silakan apabila ada pertanyaan yang lainnya. Oke. Untuk yang lainnya, apabila kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan nih, Mbak. Aku bacain ya. Oke, Melanjutkan penjelasannya, apakah untuk kardus bisa digantikan dengan bahan lain, kertas bekas misalnya? Oke. Pertanyaan dari Mbak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Raisni. Untuk kardus, apakah bisa diganti dengan kertas yang lainnya? Jika tidak ada kardus, kita bisa menggunakan kertas yang lainnya, tetapi resikonya adalah kita pasti akan lebih sering mengganti kertas itu, karena kertas itu kan fungsinya tadi buat menyerap air ya. Ketika udah mulai basah, kertas itu tuh harus segera diganti agar tidak menimbulkan bau dan juga tidak air yang di dalam keranjang Takakura ini itu
keluar gitu dari keranjangnya. Jadi pasti mungkin bisa, tapi resikonya yaitu kita akan lebih sering menggantinya gitu. Seperti itu, Mbak Raisni. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, ada teman-teman lain nggak yang mau tanya nih? Mumpung narasumber kita udah siap mengerti. Siap menampung pertanyaan ya. Oke, kalau gitu aku yang nanya deh, Kak. Kalau Bisa. misalnya tadi kan aku juga nggak nanyain soal kulit buah nih. Itu bakal beda nggak sih sama misalnya kulit buah apel gitu, terus kulit buah pisang. Nah, itu prosesnya akan sama nggak sih sama yang lain dalam pengkomposan itu sendiri? Oke, udah atau ada lagi? Dulu. Terima kasih Mbak Gia atas pertanyaannya. Untuk proses pengkomposan dari kulit buah dan sayuran itu sebetulnya sama. Cuman tips and trick agar pengkomposan ini lebih cepat bisa dipanen, itu adalah kita harus memotong kecil-kecil gitu sayuran ataupun kulit buahnya agar lebih mudah terurainya gitu. Begitupun juga kayak contoh sebetulnya itu dalam pengkomposan Takakura ini ada masa sampah. Jadi ketika sampah itu udah lebih dari 1 hari busuknya, itu sebaiknya jangan, karena akan menimbulkan bakteri baru gitu, akan menimbulkan mikroorganisme baru di dalam makanan itu kayak gitu. Sebaiknya itu maksimal banget sampahnya itu tuh hanya 1 hari. Contoh kayak nasi ini, nasi kita bisa dimasukkan ke dalam komposter Takakura ini, tapi jangan melebihi 1 hari kayak gitu. Dan untuk kayak kulit buah pisang kan itu lumayan besar ya. Kita bisa potong kecil-kecil maksimal atau minimal ya sekitar 2 atau 3 cm gitu. Untuk memudahkan penguraiannya aja sih sebetulnya. Itu Mbak Gea. Apakah sudah terjawab? Udah, makasih. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman nih? Atau mau aku mention siapa yang mau nanya? Boleh silakan. Mbak Tiwi, Rahayu Pratiwi, apakah ada pertanyaan Mbak Tiwi? Mbak Rania nih. Kira-kira penjelasannya jelas apa enggak nih? Apa ada yang masih mau dipertanyakan? Lagi Mbak. Apakah perlu starter komposnya Mbak? Starter komposnya, oke. Pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Susi. Mbak Susi Julianti. Apakah perlu starter kompos, Mbak? Di sini maksudnya starter kompos itu gimana, Mbak? Kompos yang udah jadi atau bagaimana? Biang kompos. Oh, oke. Kompos. Saya jawab ya, Mbak. Izin menjawab, Mbak Susi. Untuk biang kompos atau starter komposnya dalam pengkomposer pakai metode Takakura ini sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita itu menggunakan berbagai macam sampah organik gitu. Kayak makanan gitu kayak nasi, tahu, tempe itu kan sudah mengandung ragi ya dan mengandung gula alami ataupun garam alami. Nah, kita memanfaatkan gula alami dari tumbuhan itu untuk menguraikan sampah-sampah organik ini. Dan kita hanya menggunakan sekam merang dan tanah aja sih, Mbak. Begitu, Mbak Susi. Gimana Mbak? Udah jelas belum ya? Oke, alhamdulillah. Aku jadi penasaran sama kompos ini. Kalau misalnya kita campur, misalnya kompos yang udah jadi, terus sama kompos yang
yang kita bikin. Itu nanti akan ada perbedaan dari si tanaman itu apa enggak sih? Tumbuh kembangnya. Mm-mm. Terus kalau misalnya kita mau pengen tahu nih seberapa si kompos itu berhasil, misalnya kita bikin 3. Kita bikin 3 yang misalnya yang pertama itu kompos yang kita buat. Terus dengan pupuk kompos yang kita buat. Terus yang kedua misalnya dari dari pupuk yang udah dijual-jual gitu ya. Terus sama kompos yang campuran nih. Nah, kira-kira itu setara nggak sih kalau misalnya kita diperbandingin gitu tumbuh kembangnya? Oke, ini saya jawab ya Mbak Gia. Oke. Gimana cara kita tahu kompos itu tuh berhasil atau tidak? Di sini itu kan memanfaatkan kompos itu kita jadi ada zat yang diperlukan oleh tanah kan. Nah, zat-zat ini sebetulnya kita bisa dilihat dari daun tumbuhan itu bisa. Terus buahnya atau hasil panennya bisa gitu. Ketika ini pengalaman saya gitu ya. Ketika kompos itu berhasil, itu tuh daunnya akan lebih hijau gitu. Lebih hijau, hijaunya itu kan ada hijau yang pucat sama yang segar kan. Itu akan lebih segar gitu kelihatan daunnya itu lebih segar. Terus hasil panennya atau buahnya itu akan lebih cepat sih. Tuh. Terus bagaimana nih membedakan antara kompos yang satunya dengan yang lainnya? Apakah berbeda? Ya, ya. Setiap metode pengkomposan itu pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Tadi kita bisa menggunakan metode yang kedua kita bisa. Cuman dengan metode kedua ini ada beberapa yang tidak ada zatnya atau hasil dari pengkomposan ini zatnya ataupun kandungan unsur haranya itu tuh berbeda seperti itu. Yang membedakan itu sih. Itu terus juga tidak semua sampah organik itu bisa berhasil dengan tidak berhasil jadi itu tidak semua sampah organik itu berhasil dengan metode yang itu gitu. Bisa juga kalau yang metode yang pertama itu kan hanya dari tanaman gitu, sedangkan Takakura ini tuh bisa semua makanan, bisa semua sisa makanan lah ibaratnya itu bisa semua sampah organik itu bisa teruraikan di situ. Kayak gitu sih Mbak Gia. Gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Maaf nih. Masih ada lagi ya teman-teman yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu, kita jangan pernah memandang sebelah mata sebuah sampah ya, karena kita tidak tahu dari satu sampah itu manfaat apa yang bisa diberikan ke kita. Kayak gitu. Semoga dengan sharing saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Gia. Oke. Coba aku simpulkan pada materi seminar online ini, kesimpulannya adalah apapun sampah yang ada di rumah kita bisa bermanfaat asalkan bisa mengolah dengan cara yang baik dan benar. Mulai dari hal kecil apapun yang ada di rumah, kita bisa olah lagi dan manfaatkan kembali agar kita dapat mengurangi penumpukan sampah di bumi ini, agar bumi ini tetap hijau dan sehat. Karena apa yang kita lakukan kepada bumi kita akan kembali kepada diri kita. Nah, alhamdulillah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman yang sudah hadir di seminar sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmu yang kita dapatkan sore hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan para panitianya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.